Halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang Primavera. Jadi sebelumnya kita sudah selesai membuat simple project dari awal sampai akhir ya, ini sampai final. Ini projectnya mangkrak. Udah lama belum ada updatean, tapi gak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang baseline. Jadi di Primavera ini untuk membuat baseline, kita masuk ke ini nih, ke menu project, kemudian kita klik maintain baseline. Nah, di sini ada muncul tab baru di mana kita harus memasukkan baseline-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik aja add. Jadi kalau misalnya kita pilih yang pertama, jadi nanti otomatis Primavera membuat kopian dari project yang udah kita buat ini. Kalau misalkan opsi yang kedua, anggaplah misalkan kita sudah melakukan approval gitu ke klien. Kemudian projectnya itu udah di approve, udah jadi baseline lah. Contohnya kita akan pakai yang kedua dulu nih, convert another project to new baseline. Kita klik OK, kemudian nanti di sini kita harus mengarahkan mana nih yang udah di approve-nya oleh klien. Misalkan yang udah di approve-nya itu, nah ini nih misalkan storage running baseline 1 misalkan. Jadi langsung kita tambahkan di sini. Tunggu sebentar. Nah, inilah jadilah nanti masuk ke daftar maintain baseline atau list dari baseline yang mau kita terapkan. Ini sudah ada karena sebelumnya saya udah pilih yang copy. Nah, gimana kalau misalkan kita membuat save a copy? Kita pilih dulu ini, kemudian kita klik OK. Nah, ini ya yang barusan kita tambahkan, storage tank B1. Nah, ini storage tank B1. B1 itu artinya baseline 1. Di sini nanti setelah didaftarkan, ini yang tadi yang ini ya, yang convert another project, dan yang ini yang save copy. Sebenarnya dua-duanya itu isinya masih sama. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau rename juga tinggal rename aja di sini. Misalkan yang ini yang tadi kita kasih perbedaan ya. Ini hasil convert. Sorry, ini hanya perbedaannya aja ya. Storage tank st convert. Kemudian kalau yang ini hasil copy. Ini cuma buat perbedaannya aja, st copy. Nah, kemudian di sini kita juga bisa isikan nih tipe dari baseline ini tuh apa. Ini sih cuman keterangan aja sih. Keterangan aja. Misalkan ini yang sudah di sign off, yang ini yang convert. Ini yang udah di sign off oleh klien, customer atau klien. Nah, kemudian kita klik close. Nah, sampai tahap ini kita baru mendaftarkan aja nih baseline-nya untuk project ini. Belum di-apply ke projectnya. Nah, sekarang kita masukkan nih buktinya ya sebelum kita masukkan. Kalau misalkan kita tambahkan di sini, kita tambahkan kolom, kemudian kita tambahkan di sini baseline project. Nah, di sini baseline projectnya itu Primavera itu ada 4 ya, ada 4 baseline project start finish, baseline 1, baseline 2, baseline 3. Kita tambahkan dulu ke yang pertama aja nih, baseline project finish sama baseline project start. Sorry. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini baseline-nya. Kemudian untuk memasukkannya ini itu belum kita masukkan. Jadi data-data yang ada tanggal di sini itu merupakan tanggal yang sama nih dengan ini si proyek yang sedang running. Jadi kalau misalkan ini kita tambah 10, nah ini itu akan mengikuti karena ibaratnya baseline-nya itu belum kita atur gitu. Kita kembalikan lagi. Kita sekarang ke project, kemudian kita pilih assign baseline. Nah, di sini udah mulai masuk nih, kita akan menerapkan baseline-nya nih ke project ini. Nah, di sini tuh ada 4 ya, sesuai tadi kolom tambahannya. Ada yang project baseline, ini yang ini yang udah kita tambahkan. Kemudian baseline 1 ini yang primary, baseline 2 secondary, dan baseline 3 itu tertiary. Kita masukkan dulu ke project baseline. Nah, ini itu ada fungsi-fungsinya baseline ini. Jadi untuk project baseline ini itu biasanya dipakai ketika project ini yang jadi acuan utama. Bisa dibilang project baseline yang sesuai kontrak lah. Kemudian untuk baseline yang pertama, yang kedua, yang ketiga
ini itu adalah running action kita setiap minggu. Bisa jadi kan dari manajemen dia biasanya gitu ada action tersendiri yang mana set pointnya itu bukan ke baseline sesuai kontrak tapi sesuai running mingguan, biasanya kayak gitu. Beda-beda lah, jadi fleksibel menyesuaikan dengan setiap biasanya setiap PM-nya gitu. Apakah kita mau mengacu ke baseline atau kita mau mengacu ke set point dari planning mingguan gitu. Tapi tetap baseline sesuai kontrak itu harus tetap harus ada gitu. Tadi yang sesuai kontrak itu ini ya, yang convert. Kemudian yang primary anggaplah kita ini yang copy, atau jangan dulu lah biar kita lihat perbedaannya. Kita oke. Nah, di sini kalau misalkan kita rubah remaining duration-nya sekarang jadi 10. Nah, ini gak akan ikut karena ini udah apply ke baseline yang udah tadi kita assign ke sini. Kalau misalkan kita tambahkan lagi ya baseline satunya nih, baseline 1 atau bisa dibilang nih primary baseline. Kebalik finish startnya. Nah, kalau misalkan ini masih mengikuti ya running tuh dia 29 Desember, harusnya kan 18 Desember. Kalau misalkan kita masukkan assign baseline, kita sekarang nambahkan nih ke yang primary-nya nih, yang convert tadi itu yang copy ya, berarti yang copy di sini. Nah, ini tanggalnya sama kayak yang ini ya, karena memang hasil kopian. Ini kalau misalkan balik lagi ke 5 hari, sekarang sama 22 Desember. Kalau misalkan ini kita rubah jadi 15 hari, runningnya berubah dan ininya masih tetap. Oke. Jadi seperti itu cara assign baseline di Primavera. Oh iya, kalau misalkan satu lagi, kalau misalkan kita mau meremove itu gampang sekali ya. Ini tinggal kita kosongkan aja. Set kosong. Kalau misalkan kita mau ganti gitu kan. Nah, ini kosong. Kalau misalkan kita oke, nanti ini hilang. Kemudian kalau misalkan kita cek maintain baseline, nah ini itu kita bisa balikin juga nih, karena sebelumnya kalau misalkan ini saya balikin aja nih yang hasil convert ya, kayak kembalikan, kita restore. Perbedaannya itu oke. Di sini kita no dulu, close, kita lihat dulu di projectnya ini nih. Di sini itu kan storage tanknya itu ini nih, yang ini. Kalau di sini kan belum ada tambahan lain ya. Kalau misalkan kita restore, jadi kita kembalikan, anggaplah ada baseline yang mau kita misalkan anggap komen misalkan dari klien, terus harus kita perbaiki sedikit. Kita bisa juga klik restore. Oke. Nah, nanti keluar dari maintain baseline. Nah, keluarnya ini kemana? Nanti otomatis muncul ada di sini. Nah, yang ini nih, ST convert yang tadi udah kita masukkan, kita balikin, dan di sini kita bisa buka. Nah, nanti di sini kita bisa modify lagi sesuai klien minta, kemudian kita nanti balikin lagi ke si proyek yang sedang berjalan kan ini nih. Jadi kayak gitu ya. Kita open lagi. Jadi kayak gitu kalau misalkan kita mau merevisi baseline. Nanti pembahasan revisinya kita bahas lagi di next video. Selanjutnya ini pun sama, kalau misalkan kita mau delete aja langsung bisa klik delete atau copy atau apapun lah, di sini banyak opsi-opsinya. Teman-teman coba-coba saja. Jadi mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang baseline project. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih.